penganiayaan yang kau tuduhkan samaku. Yang kau lihat penganiayaan siapa? Jangan karena suamimu orang besar kau bisa mengkriminalisasi, menjarakan siapapun. Yang bilang kau mandul itu bukan aku, tapi dia. Jangan lupa kau, aku nasihatin kau di tempat kejadian. Ku bilang kau jangan terlalu bela dia. Karena kau juga digosipin sama dia, kau dibilang mandul. Bukan aku yang bilang kau mandul. Jadi kenapa aku yang kau penjarakan? Ya, James, jadi saksi yang bersaksi pada hari ini gimana James menurut James? Apakah sudah sesuai faktanya yang terjadi di... Sudah, memang tidak ada penganiayaan, tidak ada satupun yang bilang penganiayaan. Sudah 13 orang lebih, 10 orang lebih menyatakan tidak ada penganiayaan. Polres Metro Jakarta Selatan, pada saat itu kanitnya Igo Fajar. Igo Fajar, penganiayaan itu siapa? Siapa yang dianiaya? Tolong Igo Fajar itu diperiksa, Bapak Kapolri. James, terakhir harapannya James. Harapan saya semoga mereka bisa mendapatkan imbalan atas perbuatannya. Baik, hari ini adalah sidang terakhir yang meringankan dari pihak James ya. Kita bersyukur banget. Ini saksi benar-benar terang menderang menjelaskan dari pertama dia hadir, malah duluan si saksi Yuni ini yang hadir, sampai pulang dia bilang salam-salaman dengan pelapor, dengan Aji. Salam-salaman, dia bilang, "Dek, kita lupakan sampai di sini permasalahan ini. Kita sama-sama memaafkan. Nanti kami juga nasihatin James." Jadi waktu dia salam-salaman, saya tanyakan, apakah melihat di kening ada merah, ada memar, atau ada benjol? Dia bilang tidak, mulus mengkilat seperti di video dan di foto-foto yang beredar dari pihak mereka dan dari pihak kita. Itu tidak ada luka sama sekali. Yang berkali-kali saya bilang, dari mana ini luka kok bisa muncul itu waktu dipisum? Itu makanya kami menunggu banget, harusnya penyidik datang hari ini untuk menjelaskan waktu pisum ini benar nggak ini luka ini muncul di saat kejadian. Karena waktu dokter dihadirkan, saya tanya, luka merah, luka memar, warna pink, itu apakah begitu kejadian langsung terlihat? Apakah setelah beberapa jam? Nah, dokter mengatakan harusnya terlihat langsung. Karena kalau misalnya tidak terlihat langsung, itu jadinya coklat atau biru gitu. Nah, jadi kenapa bisa warna merah tapi tidak keluar pada saat kejadian? Ya, karena itu lama itu dari jam 7 malam sampai jam setengah 10. Kenapa bisa lama? Karena James dibawa ke pos security ya. Jadi bukan perkelahian itu berlangsung lama, bukan, tapi karena dibawa ke pos security pada saat itu. Kayak sidang hari ini berarti ada berapa saksi? Ada 2. Boleh rekan saya lanjut. Baik, saksi hari ini ada 2 saksi dari kita yang meringankan, itu dari saksi Yuni dan saksi Jerry. Saksi Yuni ini memang dia menjelaskan memang dia posisinya ada. Nah, akhirnya si James itu juga seperti yang lalu saya katakan juga dia terpancing emosinya seperti itu. Dan juga tidak ada bahwa saksi Yuni ini mengatakan tidak ada yang namanya pemukulan seperti itu. Dan kalau memang pengerusakan HP Rafika terhadap HP Rafika itu memang karena saksi Yuni ini melihat sedang seperti merekam, dan tadi sudah dicontohkan juga gerakannya seperti apa. Iya. Gitu. Jadi merekam di depan dada ya. Betul, merekam di dada seperti itu. Jadi ya akhirnya ditapis lah sama saudara si James ini gitu, lalu HP-nya terbanting. Dan saudara itu James pun juga memberitahu bahwa adanya hutang, lalu HP-nya James juga ditangkis sama saudara Aji si pelaku. Gitu sih. Oke, artinya benang merahnya ini terjadi saat James menagih hutang kepada pelapor. Pelapor. Aji Lalu pelapor tidak terima. tidak terima. Saya tambahkan, sebenarnya saudara James ya atau klien kita ini ceroboh. Harusnya dari awal dia juga melaporkan karena HP dia juga ikut rusak itu, ikut jatuh dengan pelapor ini. Kenapa James nggak melaporkan balik? Harusnya supaya posisinya sama. Kalau ini mau diangkat sebagai perusakan, pasal perusakan. Karena kalau pasal penganiayaan itu harus jelas, harus terang. Ternyata saksi-saksi kan pada nyabut BAP gitu loh. Dari saksi pihak mereka itu malah nyabut BAP, dan dari saksi yang meringankan dan saksi netral mengatakan tidak ada pemukulan, tidak ada luka-luka, memar dan segala macam itu nggak ada, mulus bersih. Ya kalau kejadiannya tanggal 1 Februari 2025. Ya, jadi bukan atensi. Kalau kasus ini lama dikarenakan James ini tidak tinggal di Jakarta saja. Dia ini pembisnis di Bali dan di Medan. Jadi dia tidak tinggal di apartemennya. Surat pemanggilan itu dikirim melalui pos, melalui apartemen di kotak surat gitu. Jadi klien kita nggak tahu, tiba-tiba langsung ditersangkakan dan dijemput paksa. Yang kemarin saya bilang dijemput paksa udah kayak teroris, diborgol dan tidak boleh kencing dan buang air besar. Itu kan
pelanggaran HAM itu. Ini atensinya justru dari mereka, bukan dari kita gitu. Oke, terakhir harapannya dalam sidang terakhir ini gimana harapannya? Baik, saya sih begini ya, kita melihat bahwa majelis udah sangat memberi ruang ya. Kita apresiasi, artinya majelis benar-benar berdiri di tengah-tengah. Itu kita apresiasi. JPU saya rasa juga udah mulai melihat fakta-fakta yang tersaji di ruang sidang. Ini benar-benar terang benderang bahwa klien kita tidak melakukan pemukulan. Nah, kalau soal pembantingan HP itu ada sebab akibat ya. Sebab akibat itu apa? Karena dia direkam secara tidak sengaja. Harusnya Jem itu melapor di awal soal perekaman. Itu kan kalau kita nggak senang hati kan ya itu kan ada pasalnya yang bisa disangkakan. Begitu. Jadi minggu depan pemeriksaan ini ya, pemeriksaan dari pemeriksaan dari terdakwa. Ya. Kita doain minggu depan James lancar ya dan bisa mengungkap lebih tenang lagi ya perkara ini sebenarnya. Dukungannya untuk keluarga James mungkin? Dukungan luar biasa banget. Ini ibunya ya yang single parent sama adiknya tuh sampai pindah ya tinggal di Jakarta ini. Kerugian James begitu besar ya dalam kasus ini. Sangat-sangat besar ya. Pertama dia bisnisnya terganggu, kedua adiknya juga langsung tidak bekerja lagi, ibunya tinggal di sini. Jadi luar biasa banget. Jadi nggak tahu lah kalau keluarga James mau nanti melaporkan kesaksian palsu, ya karena kesaksian termasuk dengan artis dangdut itu ya. Kesaksian palsu ya sebenarnya terbuka lebar ya karena kesaksian yang sudah disumpah di penyidik itu dibantah semua di persidangan gitu sedangkan di sidang juga diambil sumpah gitu. Jadi Mbak Popi mungkin ada tanggapan Mbak? Boleh deh silakan. Aku udah lihat juga keterangan semuanya sudah membuktikan bahwasanya abangku tidak ada menganiaya, apalagi abangku itu mengganggu anak bayinya seperti mereka ucapkan. Abangku tidak ada sama sekali. Jadi aku minta tolong sekali kepada Bapak Majelis Hakim, Bapak JPU untuk bertindak seadil-adilnya untuk perkara abangku ini. Terima kasih.